Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bening Kambuna selaku dosen pengampu mata kuliah Pirometalurgi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Pyrometallurgy of Uranium. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Habibur Rahman dengan NPM 333417061, kemudian Salsabila dengan NPM 333417063, lalu Wanda Febrianti dengan NPM 33341700066, Siti Rahmah Alfizain dengan NPM 33334170067, dan Rian Muhammad Rizky dengan NPM 33334170071. Adapun outline yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama introduction, kemudian yang kedua teori atau tinjauan pustaka, selanjutnya conclusion, dan yang terakhir referensi. Pertama yaitu introduction, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas proses pirometalurgi pada mineral uranium, di mana mineral sendiri adalah suatu padatan anorganik yang terbentuk secara natural yang memiliki komposisi kimia dan struktur kristal tertentu. Sedangkan biji sendiri merupakan sekumpulan mineral yang dapat diambil satu atau lebih logam berharganya yang dapat diolah secara ekonomis dengan menggunakan suatu teknologi yang ada pada saat itu. Uranium adalah unsur kimia yang terbentuk secara alami dan mempunyai warna perak, di mana uranium sendiri mempunyai simbol unsur yaitu U dengan nomor atom 92 dan berat atom sebesar 238,0289. Uranium merupakan logam berat yang biasanya ditemukan di alam sebagai mineral oksida. Uranium sendiri merupakan unsur radioaktif yang memiliki rata-rata 1-4 ppm di kerak bumi. Uranium alami mengandung sekitar 0,7% isotop U235 atau isotop fisil dan 99,2% isotop U238. Konsentrasi mineral uranium seperti uraninite, carnotite, dan brannerite dapat membentuk endapan komersial. Kegunaan utama uranium yaitu sebagai bahan bakar reaktor tenaga nuklir untuk pembangkit listrik, serta dalam pembuatan radiostop untuk aplikasi medis dan dalam penelitian ilmu nuklir menggunakan flux neutron. Logam diproduksi melalui proses yang berantai panjang. Untuk sumber daya primer, produksi logam melalui tahap penambangan, pemrosesan mineral, ekstraksi, seperti pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi, atau kombinasi dari operasi pirohidrometalurgi. Ekstraksi sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan logam yang diinginkan dari suatu biji, karena umumnya biji logam masih dalam bentuk oksida dan sulfida, sehingga diperlukannya reaksi reduksi dan oksidasi. Ekstraksi uranium adalah proses pemisahan uranium dari campuran larutan oleh suatu pelarut organik yang tidak saling melarutkan. Selama proses ekstraksi, uranium akan terdistribusi di antara dua pelarut, yaitu fase organik dan fase cair, sesuai hukum distribusi Nernst. Selanjutnya, saya Wanda Febrianti akan menjelaskan tentang tinjauan pustakanya. Di sini yang pertama ada cadangan dari uranium di seluruh dunia. Karena banyaknya manfaat yang dapat diambil dari mineral uranium, maka negara yang memiliki kandungan mineral uranium ini akan memiliki keuntungannya tersendiri. Negara-negara tersebut yang memiliki kandungan uranium yang melimpah dapat menjualnya ke negara-negara lain yang tidak memiliki cadangan uranium sama sekali. Dapat dilihat pada tabel yang di sebelah kanan, yang merupakan tabel sebaran cadangan uranium dari seluruh dunia. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa yang berada di posisi pertama itu adalah Australia, di mana Australia memiliki cadangan uranium sebanyak 1.174.000 ton atau itu sekitar 34% dari cadangan uranium di seluruh dunia. Dan yang paling kecil itu ada di Cina sebesar 109.500 ton atau sekitar hanya 3% dari cadangan uranium di seluruh dunia. Uranium di negara Australia sendiri itu terdapat sekitar 75 endapan pada negara itu dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil hingga yang sangat besar di seluruh benua Australia. Sekitar 86 dari total sumber daya uranium yang terdapat di Australia, terdapat dua jenis endapan utama, yaitu hematit breccia complex dan unconformity related deposit. Sumber daya hematit breccia complex sendiri sebesar 70% terdapat di Petrozoikum hematit granit yang ada di bendungan Olimpik atau bagian Australia Selatan. Sedangkan untuk sumber daya unconformity related deposit itu ada sebesar 18%. Dapat dilihat pada peta di sebelah kiri bahwa cadangan yang terbesar itu ada di daerah Olympic Dam dengan geological region-nya itu Mesozoic. Lalu selanjutnya ada the Killek Site atau the Killek Mine. The Killek Site sendiri merupakan salah satu pabrik yang mengolah uranium yang merupakan produsen utama uranium terbesar di dunia. Pabrik The Killek Site sendiri terletak pada 570 km di sebelah utara Saskatchewan, Kanada. Pada awalnya, di The Killek Site hanya ditemukan dua endapan pada tahun 1975 dan 1976. Lalu pada 1983 mulai dilakukan penambangan terbuka di The Killek Site.
Kenapa The Kilexite disebut sebagai produsen uranium terbesar di dunia? Karena terbukti per tanggal 31 Desember 2003, cadangan uranium atau U3O8 terdapat sebanyak 190 juta kilogram. Pada saat ini, The Kilexite mampu memproduksi sebanyak 8,5 dikali 106 kg U3O8 per Perkenalkan, nama saya Rian Muhammad Rizky. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini ada ekstraksi dari metalurgi. Secara garis besar, ekstraksi metalurgi terbagi menjadi 3 jalur. Yang pertama ada pyrometalurgi, kemudian ada hidroelektrometalurgi dan elektrometalurgi. Nah, secara pyrometalurgi merupakan ekstraksi yang melibatkan suhu tinggi, biasanya berupa peleburan. Kemudian ada hidroelektrometalurgi di mana proses ekstraksi dengan suhu rendah biasanya digunakan pada proses logam mulia seperti leaching. Dan elektrometalurgi yaitu proses ekstraksi dengan menggunakan energi listrik. Nah, dari ketiga hal tersebut biasanya digunakan pada logam-logam tertentu, seperti pyrometalurgi untuk logam-logam seperti besi, hidroelektrometalurgi seperti logam-logam mulia seperti emas dan perak, dan untuk elektrometalurgi biasanya perpaduan antara beberapa logam. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada ekstraksi dari uranium. Nah, secara garis besar, ekstraksi dari uranium itu sendiri bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ekstraksi dengan suhu tinggi dan menggunakan suhu rendah. Untuk suhu tingginya, ekstraksi uranium berupa proses kalsinasi dan refining atau pemurnian kembali. Nah, untuk proses ekstraksi dengan suhu rendahnya, dia menggunakan leaching. Leaching merupakan pelarutan selektif menggunakan larutan-larutan tertentu, sehingga hanya logam-logamnya saja yang bisa diekstraksi. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pirometalurgi dari uranium. Di sini proses yang pertama itu ada proses hidrofluorinasi, di mana proses ini dimulai dengan mengkalsinasi nitrat menjadi UO3 dan kemudian mereduksinya dengan hidrogen menjadi UO2. Lalu selanjutnya, dari UO2 bubuk akan direduksi lagi menggunakan gas HF pada temperatur 550 derajat Celcius atau 1025 derajat Fahrenheit untuk menghasilkan uranium tetrafluorida atau UF4 dan uap air. Reaksinya itu sebagai berikut. UO2 ditambah 4 HF sama dengan UF4 ditambah 2 H2O. Lalu selanjutnya ada konversi menjadi logam uranium atau proses AMES, di mana proses ini dilakukan dengan mereduksi UF4 dengan magnesium pada suhu 1300 derajat Celcius atau 2375 derajat Fahrenheit dalam wadah tertutup tahan api. Panas reaksi yang cukup untuk mencairkan konten konvensi ini pada dasarnya adalah untuk menghasilkan logam uranium dan terak magnesium fluorida atau MgF2. Reaksinya itu adalah UF4 ditambah 2 Mg menjadi U ditambah 2 MgF2. Lalu ketika wadah penutup didinginkan hingga suhu ruang, logam uranium yang masif yang diperoleh akan terlepas dari kandungan hidrogennya dan akan didapatkan logam uranium terbaik yang cocok digunakan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Selanjutnya adalah refining. Refining untuk mineral atau biji uranium sendiri dapat dilakukan dengan pemurnian uranyl nitrat hexahydride crystallization atau pemurnian uranium dari bahan bakar nuklir bekas. Prosesnya disebut proses Purex. Biasanya menggunakan ekstraksi pelarut untuk mencapai pemisahan yang efisien dari produk fisi, transuransis, produk korosi, atau kotoran proses jenis lainnya. Untuk mendapatkan kemurnian yang tinggi, diperlukan pembuatan ulang atau pengayaan ulang bahan bakar. Pekerjaan ini berkaitan dengan substitusi dari siklus pemurnian dan langkah konsentrasi akhir dengan kristalisasi senyawa uranium yang sesuai. 3. Conclusion. Uranium merupakan unsur radioaktif yang memiliki rata-rata jumlah 1 hingga 4 ppm di kerak bumi. Uranium juga mengandung sekitar 0,7% isotop U235 dan 99,2% isotop U238. Kegunaan dari uranium selain untuk bahan bakar reaktor nuklir, juga sebagai pembangkit listrik dan radioisotop. Uranium dapat diproses melalui proses pirometalurgi melalui high temperature calcination. Dan yang terakhir, produk hasil pemrosesan uranium biasanya disebut dengan yellow cake. Berikut ini referensi yang kami gunakan dalam pembuatan makalah dan video. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.